Kobaran api dengan cepat membakar 20 rumah di Gang Sederhana Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Seluruh bangunan rumah hangus dilahap si jago merah dan membuat warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Diduga api berasal dari sebuah rumah yang ditinggal pemilik rumah menjemput anaknya saat sedang memasak. Ketika kembali ke rumah, api sudah melalap seluruh bangunan bahkan merambat ke rumah lainnya. Akses jalan yang sempit dan medan yang terjal sempat membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Menghanguskan sekitar 20 rumah, kemudian akses jalan sangat sempit, itu berbukit, dan air alhamdulillah karena ada di samping sungai, titik air ada tersedia. Ya, kendalanya akses jalan sempit, kemudian berbukit, jadi sehingga menyulitkan petugas damkar maupun para relawan untuk. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hashim Ilyas, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan juga komprehensif. Dan kali ini bersama dengan saya Reinhard Sirait. Kita awali dari informasi yang pertama, 2 ekor sapi mengamuk saat satu persatu hendak disembelih oleh warga yang merayakan Idul Adha di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibatnya warga panik dan lari karena takut diserang sapi. Dua ekor sapi yang hendak disembelih oleh warga Muhammadiyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara mengamuk meski diikat dengan tali dan dipegang sejumlah warga. Sapi ini berupaya melepaskan diri hingga akhirnya masuk ke dalam parit. Akibatnya warga berlari berhamburan karena takut sapi tersebut menyerang mereka. Dan 2 ekor sapi yang mengamuk tersebut dapat ditenangkan setelah warga mengikat bagian kaki dan juga kepalanya. Total 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih warga usai mereka melaksanakan sholat Idul Adha. Panitia Hari Raya Idul Adha Masjid Jogokarian, Yogyakarta hari ini menyembelih hewan kurban sebanyak 52 ekor kurban sapi dan juga 45 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilakukan secara syar'i oleh 70 orang petugas jagal hewan dan melibatkan total 700 orang panitia. Sejak Rabu pagi hingga siang, Masjid Jogokarian Yogyakarta melakukan kegiatan penyembelihan hewan kurban di depan masjid setempat. Pada tahun ini, Masjid Jogokarian Yogyakarta menyembelih hewan kurban yang terdiri dari 50 ekor sapi dan 45 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilakukan secara syar'i oleh 70 orang petugas jagal hewan berpengalaman dan melibatkan total 700 orang panitia. Daging-daging hewan kurban tersebut kemudian dikemas dalam bungkusan besek untuk didistribusikan ke 4.000 warga Jogokarian dan sejumlah masjid serta panti asuhan di Yogyakarta. Pemilihan besek sebagai pembungkus karena dinilai lebih higienis dan ramah lingkungan dibandingkan menggunakan kantong plastik. Alhamdulillah untuk tahun ini ada total 52 sapi yang disembelih di Masjid Jogokarian, ada 51, kemudian 1 dibawa teman-teman remaja masjid di lokasi bakti sosial. Kemudian kambingnya ada 45 ekor. Ada khusus sih enggak, cuman untuk sapi-sapi besar kita menggunakan alat perbah sapi untuk meminimalisir bahaya terhadap si jagal sendiri. Gitu. Kemudian kita memang sudah melatih teman-teman untuk bekerja secara efektif dan efisien sehingga tidak butuh waktu banyak untuk menyembelih sekitar 50 sapi lebih. Proses penyembelihan hewan kurban sendiri memakan waktu sekitar 2 jam, sedangkan distribusi daging kurban langsung dilakukan hari ini oleh panitia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Jemaah salat Idul Adha di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dihebohkan dengan penangkapan seorang pria yang diduga hendak maling tas.
Sambil diteriaki copet, seorang pria diarak jamaah Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tadi pagi. Pria yang belum diketahui identitasnya diamankan karena diduga hendak mengambil tas milik salah satu jemaah saat selesai sholat Idul Adha. Menghindari amukan dan hal yang tidak diinginkan, pelaku digiring oleh jemaah lain ke pos keamanan masjid. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan dari pihak keamanan perihal adanya jemaah diduga mencopet. Saya belum ada laporan tuh, belum saya dengan keamanan belum ada laporan dari keamanan ke kami. Tapi benar Pak ya, ada yang diamankan tadi Pak ya? Saya belum tahu juga. Sementara itu ribuan warga Muhammadiyah di Yogyakarta pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selain di Yogyakarta, sebagian warga Solo, Jawa Tengah juga menggelar sholat Idul Adha pada hari ini. Ribuan warga Muhammadiyah di Yogyakarta Rabu pagi menggelar sholat Idul Adha di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Sholat Id dipimpin Ustadz Syakir Jamaluddin. Warga Muhammadiyah di Yogyakarta menggelar sholat Idul Adha karena berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal, wukuf di Arafah jatuh pada hari Selasa 27 Juni 2023. Sehingga pada Rabu pagi sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah 44 Hijriah. Sementara pemerintah memutuskan sholat Idul Adha digelar Kamis besok. Jadi penetapan hari hanya Idul Adha itu kami mengikuti dari Ustaz Muhammadiyah. Dari dulu mengikuti dari ketetapan hisab asli tajam PP Muhammadiyah. Jadi karena seperti Idul Fitri kemarin kami mengikuti yang itu juga. Di hari ini juga kami mengikuti tanggal 10 ini juga, hari Rabu ini. Sebagian warga Solo hari ini juga melaksanakan sholat Idul Adha di Kompleks Taman Parkir Stadion Manahan Solo. Sebagian besar jamaah berasal dari warga Majelis Tafsir Al-Quran. Sekitar 40.000 jamaah melaksanakan sholat Id di Taman Parkir Stadion Manahan Solo. Dari daerah istimewa Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Dan ribuan warga Muhammadiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur menggelar sholat Idul Adha pada Rabu pagi. Sholat Idul Adha juga digelar 5.000 warga Muhammadiyah di Surabaya, Jawa Timur. Ribuan warga Muhammadiyah di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendatangi lokasi sholat Idul Adha di lapangan Desa Pulo, Kabupaten Jombang. Lebih dari 5.000 warga mengikuti sholat Idul Adha di tempat ini. Warga menggelar sholat Idul Adha hari ini karena mengikuti maklumat dan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Kegiatan sholat Idul Adha di lapangan Pulo ini sebagaimana yang dilaksanakan sebelumnya, yaitu pada tiap tahun di Idul Fitri atau Idul Adha ini dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Jombang. Sholat Idul Adha juga digelar ribuan warga Muhammadiyah di Masjid Al-Badar, Surabaya, Jawa Timur. Warga Muhammadiyah memadati Masjid Al-Badar di depan kantor DPW Muhammadiyah sejak Rabu pagi. Meski perayaan Idul Adha berbeda dengan pemerintah, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi warga untuk sholat Id hari ini. Selain menggelar sholat Id, panitia masjid juga langsung menyembelih hewan kurban yang nanti akan dibagikan pada warga sekitar masjid. Dari Jombang dan Surabaya, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Usai melaksanakan mabit di Musdalifah, jemaah haji langsung menuju Jamarot di kawasan Mina untuk melempar jumroh. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.